Selamat datang. Terima kasih sudah memilih untuk berada di sini, di momen ini, bersama suara yang akan menemani kamu untuk beberapa waktu ke depan. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, entah kamu sedang sendiri, sedang bekerja, atau hanya berhenti sejenak dari hari yang panjang, kamu tidak perlu melakukan apapun selain mendengarkan. Cerita ini tidak akan meminta kamu untuk setuju, tidak juga meminta kamu untuk mengingat sesuatu secara paksa. Cerita ini hanya akan mengajak kamu mendekat, pelan-pelan. Karena yang akan kita bicarakan bukan hal-hal besar yang mengubah dunia, melainkan hal-hal kecil yang sering kita abaikan, tapi diam-diam membentuk hidup kita. Tentang kalimat-kalimat yang sudah kita siapkan dengan rapi di dalam kepala, yang sudah kita rasakan beratnya di dada, namun tidak pernah benar-benar kita ucapkan. Kalimat yang tertahan, kalimat yang dibatalkan, kalimat yang hampir keluar, lalu memilih diam. Malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, aku akan menemani kamu menyusuri kalimat-kalimat itu. Kalimat yang gagal diucapkan manusia. Bukan untuk diperbaiki, bukan untuk diperdebatkan, hanya agar tidak hilang begitu saja. Aku adalah orang yang mengumpulkan kalimat gagal. Dan cerita ini mungkin lebih dekat denganmu daripada yang kamu bayangkan. Ada hal-hal dalam hidup manusia yang tidak pernah benar-benar terjadi secara nyata, tetapi juga tidak pernah sepenuhnya menghilang dari ingatan dan perasaan mereka yang mengalaminya. Hal-hal itu biasanya berhenti tepat di ambang kenyataan, di detik terakhir, sebelum keberanian benar-benar berubah menjadi tindakan, dan kata-kata benar-benar dilepaskan ke udara. Seperti kalimat yang sudah lama disusun rapi di dalam kepala, sudah diulang berkali-kali dalam hati, sudah dirasakan beratnya menekan dada, namun akhirnya memilih untuk tetap diam, karena dunia terasa terlalu rapuh untuk menanggung kejujuran. Manusia sering mengira bahwa yang paling menyakitkan dalam hidup adalah kata-kata yang diucapkan tanpa pikir panjang dan melukai orang lain. Aku tahu anggapan itu keliru, karena justru kata-kata yang ditahan, dipendam, dan tidak pernah diberi jalan keluar seringkali meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dan lebih lama sembuhnya. Aku tahu semua itu, karena pekerjaanku adalah berada di tempat di mana kata-kata yang gagal itu berakhir. Aku adalah orang yang mengumpulkan kalimat-kalimat yang gagal diucapkan manusia ketika keberanian mereka kalah oleh ketakutan. Kalimat gagal bukanlah kalimat yang salah, bukan pula kebohongan yang disengaja, dan sama sekali bukan tanda bahwa seseorang tidak jujur terhadap dirinya sendiri. Kalimat gagal justru lahir dari kejujuran yang terlalu murni, terlalu telanjang, dan terlalu beresiko untuk dilepaskan begitu saja ke dunia yang penuh penilaian. Permintaan maaf sering gagal diucapkan, bukan karena tidak tulus, melainkan karena seseorang terlalu takut jika penyesalan itu tidak diterima, dan justru membuat luka semakin terbuka. Pengakuan sering dibatalkan bukan karena tidak benar, tetapi karena ada kemungkinan besar bahwa setelah pengakuan itu diucapkan, tidak ada lagi jalan kembali ke keadaan semula. Ucapan terima kasih sering tertunda, bukan karena lupa, melainkan karena gengsi, jarak emosional, dan waktu yang terus berjalan tanpa pernah memberi kesempatan kedua. Kalimat-kalimat itu tidak pernah benar-benar hilang, karena sesuatu yang pernah hampir diucapkan akan selalu meninggalkan bekas di dalam diri pemiliknya. Mereka hanya jatuh ke tempat yang jarang disentuh oleh percakapan, tempat yang tidak pernah diakui keberadaannya oleh siapapun. Dan di tempat itulah aku berdiri, mendengarkan, mengumpulkan, dan menyimpan tanpa menghakimi. Kalimat gagal hampir selalu jatuh di momen yang sangat sunyi. Momen yang tidak disertai musik latar atau tanda bahaya, tetapi justru terasa berat karena kesunyiannya.
Ia muncul di jeda panjang sebelum pintu tertutup, di nafas yang ditarik terlalu dalam lalu dilepaskan tanpa satu kata pun, atau di detik setelah seseorang berkata, "Tidak apa-apa," padahal seluruh tubuhnya menolak kalimat itu. Dalam momen itu, manusia jarang benar-benar mendengarkan perasaannya sendiri, karena pikirannya sibuk menghitung kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Yang mereka pertimbangkan bukanlah kejujuran, melainkan akibat, bukan rasa, melainkan resiko. Mereka membayangkan wajah yang berubah, jarak yang tiba-tiba tercipta, nada suara yang tak lagi sama. Mereka menimbang reaksi yang belum tentu terjadi, tetapi sudah terasa menyakitkan bahkan sebelum kalimat itu diucapkan. Dan ketika resiko terasa lebih menakutkan daripada rasa sakit karena diam, kalimat itu pun runtuh sebelum sempat hidup. Ia tidak jatuh ke lantai dan tidak pula terbang ke udara, melainkan tenggelam perlahan ke dalam tubuh orang yang menahannya. Di sana ia berubah bentuk, menjadi sesak di dada, menjadi berat di bahu, menjadi pegal yang tak jelas sebabnya. Ia menyimpannya dengan rapi seolah berkata, "Tidak apa-apa, aku yang menanggungnya." Waktu berlalu, percakapan berganti, hidup terus berjalan seperti biasa. Namun kalimat itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu, berdenyut pelan di bawah permukaan, muncul kembali dalam bentuk lelah yang tak habis-habis, atau sedih yang datang tanpa nama. Dan tubuh, tidak seperti ingatan, tidak pernah benar-benar lupa. Ia mengingat semua yang tidak jadi diucapkan, semua kejujuran yang dibatalkan, semua keberanian yang nyaris ada, dan diam-diam menagihnya suatu hari nanti dengan caranya sendiri. Aku menemukan banyak kalimat gagal di tempat-tempat yang tampak biasa dan tidak istimewa. Tempat yang dilewati manusia setiap hari tanpa pernah berpikir bahwa kejujuran sering bersembunyi di sana. Di kamar mandi, di depan cermin yang tidak pernah berbohong, seseorang akhirnya berani mengakui pada dirinya sendiri bahwa ia iri, marah, atau terlalu lelah untuk terus berpura-pura kuat. Tidak ada saksi selain pantulan wajah yang sama lelahnya. Tidak ada tuntutan untuk merapikan kata-kata atau memilih nada yang tepat. Di sana, kejujuran keluar tanpa tata bahasa, tanpa struktur, hanya perasaan mentah yang akhirnya diizinkan bernafas. Namun setelah air menyentuh wajah dan nafas kembali teratur, pengakuan itu ditinggalkan begitu saja, seolah-olah tidak pernah diucapkan meski telah terasa begitu nyata. Handuk menggantung, lampu dimatikan, dan keberanian kecil itu larut bersama uap yang perlahan menghilang. Aku juga menemukannya di kendaraan umum, di antara orang-orang asing yang tidak saling mengenal dan tidak akan saling bertanya. Wajah-wajah lelah menatap jendela atau layar ponsel, sementara di balik diam itu, seseorang memikirkan hidupnya yang terasa terlalu berat untuk dibawa pulang. Di sanalah seseorang merasa cukup aman untuk runtuh tanpa harus menjelaskan apapun. Air mata ditahan di sudut mata, bahu sedikit merosot, dan dunia tetap berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Kalimat gagal menyukai tempat-tempat seperti itu. Tempat di mana tidak ada konsekuensi sosial dan tidak ada tuntutan untuk terlihat baik-baik saja. Ia bersembunyi di tangga darurat, di halte yang sepi menjelang malam, di ruang tunggu yang pendinginnya terlalu dingin. Ia muncul di momen singkat ketika manusia sendirian di tengah keramaian, ketika tidak ada yang benar-benar memperhatikan, dan itu justru menjadi ruang paling jujur. Di tempat-tempat itu, kalimat gagal tidak meminta untuk didengar. Ia hanya ingin diakui sesaat sebelum kembali disimpan rapi dan dibawa pulang dalam diam. Dan mungkin sebagian manusia terus kembali ke tempat-tempat biasa itu, bukan karena kebetulan, melainkan karena di sanalah mereka diizinkan menjadi manusia sepenuhnya, meski hanya sebentar. Aku menyimpan semua kalimat itu di ruang yang tidak memiliki waktu. Ruang yang tidak mengenal pagi dan malam, dan tidak peduli berapa lama sebuah rasa telah dipendam. Di sana, permintaan maaf yang gagal 10 tahun lalu masih terasa sama beratnya dengan permintaan maaf yang gagal diucapkan kemarin sore.
Tidak ada yang memudar karena usia. Semuanya bertahan dengan intensitas yang sama, seolah baru saja dipikirkan, seolah detiknya masih hangat. Kalimat-kalimat itu tidak menjerit dan tidak menuntut untuk segera diselesaikan, tetapi diam mereka justru menciptakan tekanan yang perlahan menghimpit. Diam yang penuh seperti itu seringkali jauh lebih menyakitkan daripada tangisan yang terdengar, karena ia tidak memberi jalan keluar yang jelas. Di ruang itu, tidak ada teriakan yang bisa ditenangkan, tidak ada air mata yang bisa dikeringkan. Yang ada hanyalah keberadaan, padat, menetap, dan terus menuntut ruang di dalam dada. Setiap kalimat mengambil tempatnya sendiri, saling berdempetan, membuat nafas terasa sedikit lebih pendek dari seharusnya. Sesekali, satu di antaranya muncul ke permukaan tanpa peringatan, bukan sebagai kata, melainkan sebagai rasa bersalah yang datang tiba-tiba, sebagai penyesalan yang muncul di tengah tawa, atau sebagai kelelahan yang tidak sebanding dengan hari yang baru saja dilewati. Ruang itu tidak pernah benar-benar terkunci. Ia terbuka setiap kali seseorang bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Dan jawabannya lagi-lagi disederhanakan menjadi, "Baik." Ia terbuka saat malam terlalu sunyi, atau saat pagi terasa terlalu cepat. Aku menyimpannya di sana bukan karena ingin, melainkan karena tidak tahu harus meletakkannya di mana. Dunia nyata terlalu bising, terlalu tergesa, dan terlalu menuntut penyelesaian. Sementara beberapa kalimat tidak ingin diselesaikan. Mereka hanya ingin diakui pernah ada. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Bukan karena kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan, tetapi hingga kini tidak ada ruang di luar sana yang cukup aman untuk menerimanya tanpa menghakimi. Maka ruang tanpa waktu itu tetap ada, terus menampung, terus menahan, hingga suatu hari seseorang cukup berani membuka pintunya dan membiarkan satu kalimat saja keluar, meski suaranya gemetar, meski terlambat, meski tidak sempurna. Setelah lama mengumpulkan kalimat-kalimat itu, aku menyadari satu hal yang tidak nyaman untuk diterima. Manusia jarang benar-benar hancur karena satu peristiwa besar. Sebaliknya, mereka retak sedikit demi sedikit karena terlalu sering menahan hal-hal kecil yang seharusnya diucapkan pada waktunya. Retakan itu nyaris tak terlihat, terlalu halus untuk disebut luka, terlalu biasa untuk dianggap bahaya. Ia muncul di senyum yang dipaksakan, di jawaban singkat yang seharusnya panjang, di kebiasaan mengalah tanpa pernah benar-benar setuju. Kalimat sederhana seperti, "Aku capek, aku butuh kamu," atau "aku tidak sekuat yang kamu kira," sering dianggap remeh bahkan oleh pemiliknya sendiri. Mereka terdengar terlalu biasa, terlalu kecil untuk merepotkan orang lain, terlalu tidak penting untuk mengganggu alur hari yang sudah berjalan. Maka kalimat-kalimat itu disimpan, ditunda, diperhalus, diganti dengan diam. Padahal setiap kali satu kalimat ditahan, tubuh belajar satu hal baru. Bagaimana menahan lebih lama, bagaimana mengencangkan diri sedikit lagi, bagaimana bertahan meski sudah melewati batas yang tidak pernah diucapkan. Lama-kelamaan, yang kecil-kecil itu menumpuk, menjadi beban yang tidak diketahui asal-usulnya, rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan, marah yang muncul tanpa alamat yang jelas. Manusia mulai merasa asing dengan dirinya sendiri, tetapi tidak tahu di mana titik awal keasingan itu bermula. Dan ketika beban itu akhirnya terlalu berat untuk ditanggung, ketika retakan kecil itu bertemu dan membentuk patahan yang nyata, manusia hanya bisa berkata, "Aku tidak tahu kapan semuanya mulai terasa salah." Aku tahu jawabannya, karena aku berada di sana sejak kalimat pertama itu gagal dan dibiarkan begitu saja. Sejak kejujuran pertama ditelan demi menjaga suasana, sejak kebutuhan pertama disangkal agar tidak terlihat lemah, sejak rasa pertama dianggap berlebihan dan diminta untuk tenang. Tidak ada ledakan di awalnya, tidak ada peringatan keras, hanya satu kalimat kecil yang tidak jadi diucapkan, lalu satu lagi dan satu lagi, hingga akhirnya diam menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu perlahan menggerogoti dari dalam. Manusia tidak runtuh secara tiba-tiba, mereka runtuh dengan sangat rapi, sangat pelan, sampai suatu hari tidak ada lagi yang bisa ditahan. Dan saat itu tiba,
mereka sudah lupa bagaimana cara meminta tolong dengan suara utuh. Suatu hari, di antara semua kalimat yang kukumpulkan, aku menemukan satu kalimat yang terasa terlalu dekat, terlalu akrab, dan terlalu jujur untuk diabaikan. Aku ingin jujur, tapi aku takut kehilangan. Aku mengenali nada itu. Aku mengenali ketakutan di baliknya, dan aku mengenali diam yang menyertainya. Karena kalimat itu adalah milikku sendiri. Tidak tersamar, tidak berpura-pura menjadi milik siapapun. Ia berdiri telanjang, tanpa metafora, tanpa perlindungan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa bersikap netral terhadap apa yang kutemukan. Untuk pertama kalinya, aku ragu apakah tugasku adalah menyimpannya seperti yang lain, atau justru mengakuinya dan membiarkannya hidup. Kalimat itu terasa berbeda. Ia tidak hanya berat, ia berdenyut. Setiap kali aku mencoba meletakkannya di ruang tanpa waktu itu, tanganku gemetar, seolah tubuhku sendiri menolak untuk kembali menyimpannya. Seolah ada bagian dari diriku yang lelah menjadi gudang, lelah menjadi tempat transit bagi kejujuran yang tak pernah sampai. Aku menyadari dengan pahit bahwa selama ini aku mengumpulkan kalimat orang lain agar tidak perlu berhadapan dengan kalimatku sendiri. Aku bersembunyi di balik kisah mereka, di balik luka yang bukan milikku, di balik diam yang aman karena tidak menuntut apapun dariku. Dengan menyimpan kalimat orang lain, aku bisa merasa berguna tanpa harus jujur. Aku bisa merasa memahami tanpa harus membuka diri. Namun kalimat itu tidak bisa diperlakukan seperti yang lain. Ia menatapku terlalu lama. Ia menanyakan hal yang selama ini kuhindari. Apa gunanya kejujuran jika selalu ditunda? Dan apa arti bertahan jika harus terus kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit? Aku menyadari sesuatu yang lebih menakutkan dari kehilangan. Hidup terlalu lama dalam versi diri yang tidak pernah sepenuhnya diucapkan. Mungkin tugasku tidak selalu menyelamatkan kalimat dari dunia. Mungkin sesekali, tugasku adalah menyelamatkan dunia dari diamku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini kutakuti. Bahwa membiarkan satu kalimat hidup mungkin akan menyakitkan. Mungkin akan mengubah segalanya. Tetapi setidaknya ia tidak akan mati perlahan di dalam diriku. Karena ada kehilangan yang terjadi saat kejujuran diucapkan, dan ada kehilangan lain yang jauh lebih sunyi. Kehilangan diri sendiri karena terlalu lama memilih diam. Ada satu malam ketika aku berdiri di detik terakhir itu, di ambang keberanian dan ketakutan yang saling menarik dengan kekuatan yang sama besar. Nafas sudah siap, kata-kata sudah lengkap dan segala kemungkinan sudah terbayang dengan jelas, termasuk kemungkinan kehilangan. Tidak ada bagian dari diriku yang naif. Aku tahu kejujuran tidak selalu berakhir dengan pelukan atau pengertian. Kadang ia berakhir dengan jarak, dengan sunyi yang baru, dengan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk tidak mengumpulkan, tidak menyimpan, dan tidak melarikan diri. Aku membiarkan kalimat itu keluar, meski aku tidak tahu apa yang akan berubah setelahnya. Suaraku tidak setegas yang kubayangkan, mungkin sedikit gemetar, mungkin terlalu pelan. Tetapi ia nyata. Ia ada. Ia akhirnya hidup di dunia, bukan lagi hanya berputar-putar di dalam kepalaku. Setelah kalimat itu diucapkan, tidak ada ledakan. Tidak ada musik latar. Waktu tetap berjalan seperti biasa. Namun ada sesuatu yang bergeser. Sesuatu yang halus tetapi pasti. Seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah terlalu lama hanya didorong dari dalam. Aku tidak tahu apa yang akan bertahan dan apa yang akan runtuh. Aku tidak tahu hubungan mana yang akan berubah bentuk, atau versi diriku yang mana yang tidak bisa kembali. Tetapi aku tahu satu hal dengan pasti. Kalimat itu tidak lagi tinggal di dalam diriku sebagai beban. Ia mungkin menjadi risiko. Ia mungkin menjadi luka. Ia mungkin menjadi awal dari kehilangan yang selama ini kutakuti.
Namun ia bukan lagi racun yang diam-diam mengerogoti dari dalam. Untuk pertama kalinya, tubuhku tidak harus mengingat kalimat yang gagal. Untuk pertama kalinya, aku tidak membawa pulang diam yang terlalu berat untuk dijelaskan. Dan apapun yang terjadi setelah malam itu, aku tahu aku tidak lagi sepenuhnya bersembunyi dari diriku sendiri. Karena ada kelegaan yang hanya datang setelah keberanian. Bukan karena hasilnya baik, tetapi karena akhirnya aku berhenti mengkhianati apa yang benar-benar ingin kukatakan. Jika kamu mendengarkan narasi ini dan tiba-tiba merasa dadamu berat tanpa alasan yang jelas, mungkin itu bukan ceritaku yang sedang berbicara kepadamu. Mungkin itu adalah kalimatmu sendiri. Kalimat yang terlalu lama kamu tahan karena kamu pikir waktunya sudah lewat atau resikonya terlalu besar. Kalimat yang dulu sempat hampir keluar, lalu ditarik kembali demi menjaga keadaan tetap utuh, meski dirimu sendiri pelan-pelan terkikis. Tidak semua kalimat harus diucapkan dengan suara keras. Tidak semua kejujuran perlu penonton. Tetapi setiap kalimat layak diakui keberadaannya, layak diberi ruang untuk bernafas, agar tidak berubah menjadi luka yang diam-diam menggerogoti. Mengakui tidak selalu berarti menyampaikan. Kadang ia cukup dihadapi, cukup dinamai, cukup diakui sebagai sesuatu yang pernah dan masih ada. Karena penyangkalan yang terlalu lama seringkali lebih menyakitkan daripada kebenaran yang sederhana. Karena kalimat yang terus ditinggalkan tidak akan benar-benar hilang. Ia hanya mencari jalan lain untuk bertahan. Ia menyusup ke dalam tubuh, menjelma lelah yang tak kunjung reda, menjadi emosi yang datang terlalu cepat atau terlalu terlambat, menjadi jarak antara dirimu dan orang-orang yang sebenarnya ingin kamu dekati. Dan seringkali, jalan yang ia pilih adalah rasa sakit yang kita tidak mengerti asalnya. Maka jika dadamu terasa berat saat mendengarnya, mungkin itu bukan pertanda untuk takut. Mungkin itu undangan yang paling jujur yang bisa diberikan tubuhmu untuk berhenti menimbun, berhenti mengabaikan, dan mulai mendengarkan pelan-pelan, tanpa paksaan, kalimat apa yang selama ini ingin kamu lindungi, tetapi justru kamu tinggalkan. Karena pada akhirnya, kejujuran tidak selalu menyelamatkan hubungan atau keadaan, tetapi hampir selalu menyelamatkan seseorang dari kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, semua kalimat yang gagal, yang tertahan, dan yang terlalu lama disimpan bukanlah bukti kelemahan, melainkan tanda bahwa manusia terus berusaha menjaga sesuatu, hubungan, keadaan, atau dirinya sendiri, dengan cara yang ia tahu saat itu. Namun kejujuran yang terus ditunda akan selalu mencari ruangnya sendiri. Jika tidak diberi suara, ia akan menjelma beban. Jika tidak diakui, ia akan berubah menjadi luka yang sulit dijelaskan. Maka belajar mendengarkan, meski pelan dan belum sempurna, adalah bentuk keberanian yang paling sunyi dan paling manusiawi. Tidak semua kalimat harus diucapkan hari ini. Tetapi tidak ada kalimat yang seharusnya diabaikan selamanya. Karena ketika kita berani mengakui apa yang benar-benar kita rasakan, kita sedang memberi diri sendiri kesempatan untuk bernafas lebih lega. Selamat malam, selamat beristirahat.